Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandara City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat, sambil selepas kita melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah tabaraka wa taala, kita mengisi waktu sejenak untuk merenungkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Di pertemuan kita kali ini kami ingin mengajak bersama hadirin untuk merenungkan, menghayati firman Allah tabaraka wa taala dari surat Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103 sehingga ayat 110 atau 110. Untuk lebih sempurna dan keberkahannya kajian kita, terlebih dahulu kami akan bacakan firman Allah tabaraka wa taala dalam Ali Imran ayat 103 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dalam surat Ali Imran ini sejak ayat 103 Allah tabaraka wa taala menuntun kita, bahkan menuntut kita untuk apa? Untuk beriktisam. Arti beriktisam, berpegangan dengan kuat. Berpegangan dengan apa? Yaitu dengan hablillah, tali Allah. Nah, tali Allah ini apa? Tali Allah adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir berkenaan dengan makna hablullah adalah Al-Quran. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berpesan kepada kita atau menuntut kita untuk apa? Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bercerai-berai, karena dengan berpecah belah, tidak bersatu, tidak bersama dalam satu tuntunan dan bimbingan Al-Quran akan menyebabkan tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berpesan dan menuntut kita untuk tidak boleh kita berpecah belah. Nah, oleh karenanya ini masih ada lanjutan dari kajian yang kemarin berkenaan dengan sunnatullah fi khalqih. Berpecah belah, berselisih bukanlah suatu hal yang disebut dengan sunnatullah, bukan. Karena kenapa? Yang dimaksudkan sunnatullah adalah norma-norma dan ketetapan Allah yang penuh keseimbangan alamiah dan penuh dengan keseimbangan alamiah dan kebijaksanaan. Sedangkan berpecah belah adalah satu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan yang realita, kenyataan yang ada di tengah-tengah kita saat ini, umat Islam terpecah belah dengan berbagai kelompok dan sebutan nama yang itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, ya. Sedangkan yang Allah inginkan adalah kita ini bersama-sama dalam naungan Islam, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan pesan kepada kita yang diwacakan oleh baginda Rasul ketika khutbah dalam haji perpisahan beliau membacakan ayat yang turun di saat itu dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, di hari ini, akmaltu lakum, sudah aku sempurnakan untuk kalian, dinakum, ajaran kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakum, dan aku telah ridho, aku telah senang, aku telah restu, lakum, bagi kalian, al-Islam, yaitu Islam sebagai dinan, sebuah agama, sebuah ajaran untuk kita menjadikan sebuah panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya yang disempurnakan oleh Allah semua yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna ucapan Tuhanmu
sidqan sebagai sebuah kebenaran, wa adla dan keadilan. Perhatikan. Jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang menjunjung tinggi dua aspek, kebenaran dan keadilan, dari manapun datangnya, selama sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran yang berisikan kebenaran dan keadilan, walaupun datang dari kelompok orang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami adalah bahwa Al-Islam sebagai sebuah ajaran agama, bahkan kita umat Islam ini sudah Allah tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai sekelompok umat, komunitas, sebagai sebuah komunitas dalam banyak komunitas manusia, sebagai ajaran yang wasato, yang moderat, tidak ekstrim kanan ataupun miring kiri, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan dari karena itulah ja'alnakum, kami telah jadikan kalian umat Islam sebagai apa? Ummatan wasata, sebagai umat yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan maupun miring kiri. Oleh karena itu, kalau ada disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ini hadisnya berseberangan dengan norma ketetapan Al-Quran. Bagaimana dalam hadis ini disebutkan bahwa umat Nasrani, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua berada di neraka kecuali hanya satu. Semua berada di neraka kecuali hanya satu. Akhirnya setiap kelompok dan komunitas pemahaman dalam Islam mengklaim bahwa mereka lah satu-satunya kelompok yang selamat. Kan jadi masalah ini. Sedangkan kalau kita hayati, resapi riwayat hadis ini berseberangan dengan bimbingan Al-Quran, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah tegaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Kita semua ini orang Islam, orang muslimin, adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Nah, kalau kita pahami ayat ini, kita bandingkan dengan riwayat hadis tadi diriwayatkan katanya Nabi berkata umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi berapa? 72 golongan, dan umat Islam atau umatku, kata Nabi dalam riwayat hadis ini, akan terpecah menjadi 73 golongan. Saya mau tanya sekarang, antara umat Yahudi yang terpecah 71, umat Nasrani 72, umat Islam katanya akan terpecah menjadi 73. Saya mau tanya, berarti yang paling baik umat yang mana di antara tiga ini? Yahudi. Karena Yahudi akan hanya terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Urutan yang kedua adalah umat Nasrani, terpecah menjadi 72 golongan. Yang paling jelek berarti umat Islam, terpecah menjadi 73 golongan. Kira-kira berseberangan tidak nih konteks riwayat hadis ini dengan ayat Al-Quran tadi yang Allah katakan, kuntum, kalian semua umat Islam, khaira ummatin, sebaik-baik umat yang ukhrijat, Allah keluarkan di akhir zaman, linnas, bagi manusia. Jadi di ayat ini Allah katakan umat Islam ini umat terbaik apa terburuk?
terbaik, khaira ummatin. Namun dalam riwayat hadis tadi, umat Islam jadi apa? Umat yang terburuk karena terpecah menjadi 73 golongan. Nah, inilah yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Oleh karena itu perlu kita pahami, umat Islam ini dalam berbagai macam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang menjadi umat yang wasat, moderat di antara dua sisi, tidak miring kanan dan juga tidak ekstrem kanan dan juga tidak miring ke kiri. Bahkan di ayat ini bacakan tadi, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf, yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihat ini, wal takun, dan hendaknyalah ada kalian, minkum dari kalian, ummatun segolongan umat, sekelompok masyarakat, yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan yang selalu mencegah daripada apa? Kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Perhatikan ini. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, yang benar-benar beruntung. Bagaimana karakternya? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun tentunya inilah yang dikehendaki oleh Allah, kita menjadi umat yang ummat dakwah. Tanda seorang muslim menjadi ummatan wasata, menjadi seorang orang yang moderat, adalah dengan apa cirinya? Selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kebaikan ya tentunya sudah digambarkan dalam Al-Quran, begitupun keburukan. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Apa itu kebaikan? Al-birru matma'annat ilaihin nufus. Al-birru matma'annat ilaihin nufus. Yang namanya kebaikan itu adalah suatu yang membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Perbuatan yang membawa ketentraman hati, itulah kebaikan. Sebaliknya, wasyarru awil ithmu mahaka fi sadrika, mahaka fi sadrika wa tastahi an yattali'a alaihin nas. Apa itu keburukan? Apa itu dosa? Suatu perbuatan yang hati kita gelisah ketika kita berbuat, dan kita malu bila perbuatan ini diketahui oleh orang lain. Itu namanya perbuatan yang buruk, lawan dari perbuatan yang baik, atau itu yang disebut dengan dosa, lawan dari pahala. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kita menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun ada lagi spesialnya. Untuk menjadi orang yang beruntung, amalkan penjabaran ta'muruna bil ma'ruf atau ya'muruna bil ma'ruf melalui ayat dari suratul Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lihat ini kecaman bagi orang yang mengajak kebaikan namun dia meninggalkannya, mencegah kemungkaran namun dia mendatanginya. Atamuruna an-nasa bil birri, bagaimana bisa kamu mengajak orang, memerintahkan orang berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, namun kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal?
Apakah kalian tidak memikirkannya? Sehingga dikatakan di sini dalam ayat ini, orang yang mengajak orang kepada kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, melarang orang untuk berbuat keburukan namun mendatanginya, seperti orang yang tidak punya akal. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah katakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemurkaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala bila kalian memerintahkan, mengajak, mengucapkan orang untuk berbuat kebaikan namun kalian tidak mengerjakannya. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian memerintahkan sesuatu namun kalian tidak mengerjakannya. Nah, oleh karenanya untuk menjadi ummatan wasata adalah tadi kriterianya, gambarannya, syaratnya adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini yang perlu kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi seorang yang bersikap wasatan, berada di tengah-tengah. Tidak miringkan, tidak ekstrem kanan ataupun miring ke kiri. Nah, inilah yang Allah inginkan, kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Oleh karena tadi saya sampaikan sedikit masalah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa kita ini terpecah menjadi 73 golongan. Bahkan sebagian orang memahami itu bagian dari sunnatullah katanya. Berpecah belah itu bagian dari sunnatullah, berselisih bagian dari sunnatullah. Ini salah besar. Lihat di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Setelah tadi katakan hendaknya ada dari kalian sekelompok orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan mereka inilah betul-betul orang-orang yang sukses dalam hidupnya, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Sebaliknya Allah katakan, wala takunu, dan jangan sampai kalian menjadi apa? Kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, yang berpecah belah, waqtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lihat Al-Quran ini, kalau kita kembalikan kepada surat Al-Baqarah ayat 185, fungsi utama diturunkan Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama adalah sebagai guidance, pemandu atau panduan hidup bagi manusia. Yang kedua, berisikan berbagai penjelasan di dalamnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan antara yang batil, sebagaimana kemarin kita bacakan dalam surat Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian Allah katakan kemarin dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, namun yang perlu digarisbawahi, yang perlu ditekankan, Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi sebagai guidance, betul-betul bisa menjadi pemisah bagi mana yang baik dan mana yang buruk. Pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil adalah yang hanya bisa betul-betul mengambilnya, menjadikan hal tersebut adalah betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Al-Isra kemarin sudah dibacakan ayatnya, wa nunazzilu, dan kami turunkan secara bertahap, minal Quran, dari Al-Quran, ma huwa shifaun, sesuatu yang dapat menjadi penawar bagi penyakit, penyembuh bagi penyakit, wa rahmatun, dan ekspresi kasih sayang Allah, wa rahmatun lil mu'minin, lil mu'minin, bagi orang yang benar-benar beriman. Bukan hanya ngaku beriman, tapi yang betul-betul beriman, yang keimanannya diaplikasikan dalam kehidupannya.
Sebagaimana Malik dijelaskan kan, antara orang yang ngaku beriman dengan yang benar-benar beriman berbeda. Al-mu'minun, di antaranya Allah jelaskan dalam ayat lain. Siapa sih yang dimaksudkan orang yang benar-benar beriman? Bukan hanya orang yang ngaku beriman. Siapa mereka? Allah berfirman, memberikan penjelasan tentang makna orang-orang yang benar-benar beriman. Al-mu'minun, siapa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 karakternya diantaranya. Yang pertama, idza dzukirallahu, apabila disebutkan di sisinya nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana, bila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya, yakinnya, percayanya, tunduknya kepada Allah bertambah ketundukannya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, setiap berikhtiar tidak menyandarkan usahanya kepada amal perbuatannya, namun menyandarkan hasil upayanya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab nih, al-mutawakkil dengan al-mutawakil berbeda. Jadi ada dalam bahasa Arab tawakal, ada tawakal, panjang. Ada tawakal, ada tawakal. Kalau orang yang bertawakal, orang yang bekerja namun menyerahkan sepenuhnya hasil usahanya, hasil kerjanya kepada Allah. Jadi selepas dia usaha baru berpasrah diri. Nah, siapa? Orang yang bertawakal. Ada orang yang bertawakal. Siapa orang yang bertawakal? Orang yang memasrahkan sesuatu kepada Allah tanpa didahului oleh usaha. Beda kan? Bahasa Arab antik tuh. Beda dikit, yang satu pakai tasdid, yang satu tambah panjang, beda artinya. Tawakal dan tawakal. Kalau bertawakal artinya berusaha kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Kalau bertawakal tidak mau berusaha namun menyerahkannya kepada Allah. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar makna dan artinya. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat buat kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau bertanya? Silakan. Untuk sejarah Maulid Nabi, ya. Itu kalau yang saya baca itu pertama kali itu kan ada 3 pendapat. Ada dari raja siapa, terus dari Ubaidiyah sama Salahuddin. Ya. Itu yang benar yang mana sih? Semuanya bisa diterima sejarah itu. Ya, karena Salahuddin Ayyubi seorang pasukan perang yang ditugaskan untuk memerangi Romawi. Lalu beliau atas perintah raja, ya, Al-Mudhaffar, bukan Ubaid tapi Al-Mudhaffar lebih dulu, ya, itu diperintahkan untuk memberikan semangat kepada para prajuritnya dengan membacakan kisah kelahiran Nabi. Dan Raja Mudhaffar, Raja Irbil ini, beliau dahulu kala melihat semangat orang-orang Islam untuk berjuang sudah kendor. Akhirnya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa bikin sejarah, buku sejarah Nabi, kelahiran Nabi, namun mudah mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibaca oleh setiap orang, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Akhirnya ada seorang Al-Barzanji, kalau tidak salah bernama Al-Barzanji, mendapatkan piala tersebut atau memenangi sayembara tersebut. Nah, sejak itu dibacalah buku itu. Karena dulu orang kan malas baca buku sejarah. Nah, lalu dibuatlah buku sejarah, namun bentuk gaya tulisannya seperti syair atau ada bisa didendangkan.
Nah, akhirnya dimenangkan oleh seorang yang bernama Al-Barzanji, akhirnya digunakan untuk memberikan motivasi untuk orang-orang muslimin agar kembali semangat memerangi orang-orang kafir. Ya, begitu pun yang diamalkan oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau yang dari Ubaid bin Maimun Al-Qadda Itu setelah itu semua, setelah Raja Irbil. Oh, jadi yang pertama itu Raja Irbil. Raja Irbil. Namanya Al-Malik Al-Mudhaffar. Kalau Ubaid ini sudah eranya Fatimiyah itu, ya. Kerajaan di Mesir, ya. Kerajaan di Mesir yang memiliki pemahamannya ke arah Syiah, ya. Setelah Malik Al-Mudhaffar. Ya. Demikian, dan itu terbukti ya di waktu sejarah bahwa pasukan Saudi Ayyubi ini terbakar semangatnya lagi setelah mendengarkan bacaan riwayat kelahiran Nabi. Cuma memang bentuknya dibuat seperti dendang syair. Ya. Kalau orang baca buku sejarah aja mungkin kan kurang semangat karena dia ingin meniru gaya Al-Quran. Kan Al-Quran dibaca enak tuh. Nah, dibuatlah cerita itu sejarah kelahiran Nabi, peperangan Nabi, dan sampai saat ini digunakan seperti itu. Baik. Ada lagi? Ustaz, hukumnya tape itu apa sih? Hah? Hukumnya tape. Fermentasi tape. Kan soalnya tape ada alkoholnya itu meskipun sedikit. Selama masih hasil fermentasi tanpa mengandung alkohol, ya tidak mengapa. Karena banyak makanan yang hasil dari proses fermentasi. Contohnya keju juga bagian fermentasi. Dan jangan salah, keju juga bisa mengeluarkan alkohol seperti tape. Keju itu, ya kan keju kadang ada yang basah kan, ada yang kering keju, ya kan? Keju ada yang basah, ada yang kering kan. Keju jenisnya ada ratusan, ya puluhan atau sampai ratusan. Itu sebagian keju. Kalau mungkin di sini jarang lihat ya, karena biasanya paling ketekraf doang. Tapi ada keju yang harus direndam di air. Direndam ya, jadi direndam biar awet itu direndam. Nah, terkadang itu airnya itu tuh sampai efek dari fermentasinya keju mengeluarkan bau yang kuat dan gas yang kuat sehingga mengeluarkan alkohol, bisa mengandung air itu menjadi alkohol. Nah, itu tidak boleh digunakan lagi atau diminum lagi, tidak boleh karena sudah mengandung alkohol. Sifat alkoholnya itu yang dilarang, ya. Walaupun dari benda yang asalnya suci. Asalnya boleh, seperti contohnya tape, ya. Tape boleh berarti ya? Boleh, selama belum keluar daya alkoholnya tadi. Sebagaimana juga yang namanya legen, tuak, ya. Nah, itu kalau belum keluar alkoholnya, ya kan dia berubah-ubah tuh, ya, karena mungkin panasnya suasana atau ruangannya, temperaturnya naik, jadi alkoholnya keluar. Nah, kalau udah alkoholnya keluar, hukumnya najis, tidak boleh kita minum. Tapi nanti kalau dengan proses alamiah dengan sendirinya dia berubah jadi dari alkohol menjadi cuka, boleh lagi kita gunakan. Gitu. Iya kan, subhanallah kemarin saya baca itu di Bible, ya, yang dimaksudkan Al-Masih meminum itu bukan meminum anggur merah, bukan wine, bukan, tapi cuka. Jadi dalam versi Arab tuh Bible, al-khal itu kan nanti cuka. Tapi di terjemahan Bible Indonesia itu anggur merah, wine. Hingga akhirnya di gereja itu anggur merah, wine itu bagian dari ritual ibadah. Padahal bukan, di versi Arabnya itu bukan. Kalau namanya anggur itu dalam bahasa Arab, ya, adalah nabil atau khamar. Ya, khamar atau nabil. Jadi fermentasi, kalau nabil biasanya fermentasi dari delima atau kurma, ya. Nah, kalau khamar ini fermentasi dari perasan anggur. Namun di kisah kehidupan Al-Masih dalam Bible versi bahasa Arab tidak ada sebutan khamar atau nabil tadi. Fermentasi anggur ataupun fermentasi delima atau kurma, tidak ada. Yang ada Al-Masih ketika peristiwa itu tuh meminum cuka. Nah, cuka itu sudah proses dari alkohol berpindah kepada proses cuka, itu sebut namanya khol. Gitu. Nah,
Jadi mas tape kayak yang dijual di mana di Kuningan gitu kan ada tape ketan gitu kan nyampur sama airnya gitu kan. Iya, kenapa? Airnya itu bukannya ada alkohol sedikit loh kan? Itu bukan dikasih alkohol, bukan ya. Proses dari fermentasi itu bisa menjadi alkohol. Tapi kalau sudah terbukti itu cairannya udah menjadi alkohol, ya tidak boleh kita minum lagi. Gitu. Nggak lama-lama tuh. Kan ada prosesnya. Fermentasi dengan ragi, kemudian menjadi alkohol, kemudian menjadi air cuka. Nah, yang nggak boleh ini, yang boleh yang masih mengasih dalam proses ragi, asamnya asam ragi kan beda tentunya. Nah, kemudian yang nggak boleh ketika menjadi alkohol dan kembali boleh bila sudah menjadi cuka. Gitu. Begitu. Baik, wallahu taala a'lam.